Halo semuanya, nah kita kembali lagi ke Ngobras. Ngobrol soal emas. Iya, bareng sama Gold Mentor kita dari Tanam Duit, Mas Hendri. Halo. Dan saya Jonathan dari tim Markom Tanam Duit. Mas, mau nanya dong Mas. Oke, gimana nih Jo? Kalau gua nih pengen investasi emas nih, pertama kali tuh gua harus ngapain sih? Pertama kali ya, ini lo buat pemula banget ya? Iya, dari nol nih. Dari nol ya? Nah, kalau saran gue gini Jo, lo mulai dari yang termudah dulu nih. Yang termudah buat lo apa nih? Sekarang kan kita di Tanam Duit ada dua produk nih. Ada yang suka-suka, ada yang koleksiku gitu ya, atau cetak emas gitu kan. Lo boleh mulai dari keduanya, artinya dari digital bisa, dari emas fisik juga bisa, gitu ya. Oke. Itu yang tergampang dulu. Habis itu juga lo jangan main asal nabung-nabung emas aja gitu ya, tapi pahami juga produknya. Jadi istilahnya sebelum lo beli, ilmunya lo harus tahu gitu loh. Apa tuh ilmunya? Nah, jadi gue pengen nanya nih, tar dulu sebelum masuk ke ilmunya ya. oke. Ini kan gue dengar, jadi ada dua produk tadi ya, dua produk di Tanam Duit, yang satu buat dicetak, yang satu yang buat digital. Yang koleksi emas gue sama emas suka-suka ya. Betul. Nah, terus kalau gue mau masuk ke Tanam Duit nih, terus kan banyak nih gue masih muda nih. Iya. Gue di umur milenial kayak gue nih. Gue kenal kripto, gue kenal sama saham, ya kan gue kenal sama yang lain-lain, reksadana, SBN gitu kan. Kenapa sih gue harus investasi di emas gitu Mas? Nah itu, kenapa sih harus investasi di emas gitu ya? Makanya kita harus tahu dulu kenapa emas begitu cocok lah untuk kita ya seperti itu ya. Jadi gini, kalau emas, kalau lo bandingin sama yang lain ya tadi ya, kripto segala macam, pasti bandingannya langsung carinya cuan gitu ya. Cuan gitu ya. Nah tapi kalau emas sendiri, kan kita udah ada track recordnya nih dari 10 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang, sampai hari ini terbukti dia bisa melindungi harta kita. Tuh. Nilainya juga tetap terjaga loh sampai sekarang, stabil dan selalu berada di atas inflasi nilainya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita bandingkan dengan instrumen investasi lain yang lebih hype segala macam, ya mungkin kita harus cari yang perbandingannya mirip nih, sama-sama gitu ya. Tapi setidaknya secara track record sudah terbukti dari zaman dulu, dari zaman orang tua kita dulu atau kakek, nenek, moyang, buyut gitu ya, sampai hari ini masih ada emas dan nilainya cenderung selalu naik. Pantesan nenek gua, emak gua tuh suruh gua investasi di emas. Pasti. Karena mereka tuh ya ibaratnya kalau sekarang kan kita ada biaya bank ya, kalau nabung di bank ya ada biaya bank segala macam kan. Terus kemakan inflasi lagi. Kalau kita nabung di emas aman, nggak kemakan inflasi, nggak ada biaya-biayaan ya. Sekarang gini, di Tanam Duit ada biaya nggak? Nggak ada ya? Biaya misalkan kayak di bank kan ada biaya apa sih? Administrasi per bulan seperti itu kan? Nggak ada kan? Ya udah, artinya udah kita punya investasi terus nggak ada potongan-potongan, ya nantinya kalau kita simpan jangka panjang otomatis itu akan jadi sumber keuntungan juga nanti buat kita. Gitu, jadi bagus banget. Itu kalau 15.000 per bulan potongan admin doang, setahun udah berapa ya? Nah, udah 150.000 tuh. Belum lain-lain kalau kita gunakan layanan fasilitas apa gitu ya, pasti ada biaya-biaya lagi. Nah tapi kan memang salah satu produknya beda lah ya. Kalau emas ya memang seperti ini, apalagi yang sekarang digital udah nggak ada biaya-biaya, nggak repot lagi. Gitu. Menarik juga ya. Terus kalau ngomongin soal itu kan tadi teknisnya nih. Berarti kalau gue mau investasi, untung nggak sih gue investasi di emas? Nah, ini yang sering banget nih teman-teman tanya, untung apa enggak sih gitu ya. Nah sebenarnya obrolan kita kayak gini nih, ini di tahun sebelumnya 1950 pun ada yang nanya seperti ini. Oh gitu. Dari 20-30 tahun yang lalu masih ada yang nanya seperti ini. Iya. Kalau ngomong untung ya jangka panjang ya, pasti untung kalau jangka panjang. Tapi kebanyakan kadang kan kita nggak sabar ya, karena dibandingin dengan investasi lain gitu. Ada juga yang sering baru beli 3 bulan, 6 bulan, jual, rugi, terus komplain gitu kan. Ya iyalah. Mas karakternya memang buat jangka panjang, nggak bisa jangka pendek. Beli buat hold ya? Beli buat hold, ntar simpen 3-5 tahun. Atau misalkan kita niatin deh yang dari sekarang simpen nih, mungkin yang baru-baru kerja gitu ya, teman-teman yang masih baru fresh grad dapat kerja. Nah dia bisa set buat mungkin boleh aja di atas 5 tahun. Oh, dana pensiun bagus tuh berarti ya? Mungkin dana pensiun atau misalkan lagi niat mau beli rumah tapi misalkan nggak pengen nyicil gitu kan, pengen cash, boleh aja diniatin dari sekarang. Berarti kalau gue buat dana nikah gue nih, kita masih lama nih, mungkin masih 5-6 tahun lagi nikah, itu bagus ya? Bagus. Tapi kalau untuk tahun depan, 2 tahun lagi mungkin ada resiko tuh kalau
investasi di emas? Belum terlalu untung. Jadi masih tipis ya? Masih tipis. Jadi kadang-kadang orang juga suka salah tangkap nih sama investasi emas. Jadi misalkan harga emas sekarang lagi naik, nggak untung nih. Ntar dulu, lihat harga buybacknya. Udah melebihi waktu awal kita beli atau belum. Kalau misalkan dia masih di bawah harga buyback, ya kita belum untung. Gitu. Jadi itu kita harus lihat, karena emas itu ada dua kan, harga beli, harga jual, atau kita biasa sebutnya buyback. Oke, berarti gue tunggu harga buybacknya menurut gue target buyback gue nih. Ya sudah melebihi dari waktu lo beli deh. Lo beli waktu itu harganya misalkan di 1 gram 800.000 deh misalkan ya. Ternyata pada saat lo mau jual sekarang harga buybacknya tuh udah di 1 juta. Pastinya lo udah untung 200.000 gitu kan. Nah itu baru lo dapat untung. Oh gitu, cara untung dari emas. Gitu. Ngerti nggak kalian? Oke deh. Pertanyaan gue soal emas hari ini sampai di situ. Mungkin kita bakal ngobrol sama Mas Henry lagi di Ngobras. Ngobrol soal emas. Oke, sampai jumpa. Thank you.